Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam program Umat Bertanya, Ustadz Yun Menjawab. Dan alhamdulillah pertanyaan yang masuk ke kami semakin banyak yang akan disampaikan dan ditanyakan kepada beliau Profesor Dr. Haji Yunar Ilyas atau yang akrab disapa dengan Ustadz Yun. Ini pertanyaannya Ustadz terkait dengan kehidupan rumah tangga Ustadz. Ini dari Bunda Iva di Yogyakarta. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz. Di TV sekarang banyak program yang menampilkan curhat seseorang, kebanyakan masalah rumah tangga. Bagaimana itu hukumnya Ustadz? Silakan Ustadz. Jadi kalau dalam Al-Quran itu ya, apabila ada konflik suami istri dan tidak bisa diselesaikan oleh suami istri itu berdua, iya, harus melihatkan pihak yang ketiga. Itu Al-Quran mengajarkan supaya ada hakamnya. Hakam itu hakam, istilahnya hakam, juru damai. Juru damai. Ya, jadi kalau hakim nanti yang memutuskan, ini enggak, ini hakam, juru damai. Juru damai, semacam penengah itu Ustaz ya? Ya, penengah. Juru damai itu mewakili dua-duanya. Hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Yang laki-laki nunjuk juru damai dari keluarganya, siapa dia minta. Yang perempuan nunjuk juga juru damai dari keluarganya. Ya. Nah, dari keluarga diminta hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Juru damai inilah yang berunding. Jadi tidak suami istri langsung, karena tadi langsung sudah tidak bisa. Iya. Udah mentok. Nah, juru damai berunding. Yang pihak suami cerita kepada juru damainya apa masalahnya. Ya, pokoknya cerita, lalu disampaikan gitu. Nah, kalau misalkan tidak bisa juru damai ada dua orang, bisa satu tapi mewakili dua-duanya. Oke. Jadi sepakatilah kita mau siapa yang kita minta. Kalau Yang kelembagaan bisa minta ke pengadilan agama. Pengadilan agama. Nanti pengadilan agama yang tunjuk juru damainya. Jadi tidak langsung tiba-tiba di sidang Ustaz ya, tidak ya? Atau minta tolong kepada Badan Penasihat Perkawinan BP7. Di kantor urusan Ya, agama. di kantor Kementerian Agama juga. Kementerian Agama. Ada itu lembaganya. Atau dia bisa minta tolong ustadz, Ya. kiai, atau siapalah yang berunding orang berdua itu. Dan tidak dipublikasikan. Ya. Nah, nanti sampaikan, itu diberitahu lagi. Mungkin cuma salah paham. Ya. Ya. Nanti kalau sudah sepakat, ada titik temunya, sudah damai. Ya. Tapi kalau nggak bisa, harus bisa, ya bisa. Kalau memang nggak bisa, dan satu-satunya jalan keluar dalam Islam harus bisa, ya boleh bisa. Karena Islam itu agama yang realistis. Realistis. Orang boleh gagal, tapi boleh diberi kesempatan coba lagi. Ya. Enggak sekali dipertemukan oleh Tuhan, tidak boleh dipisahkan oleh manusia, enggak gitu. Nah, tetapi walaupun cerai itu halal, tapi Nabi mengatakan inna abghadal halali 'indallahi at-talaq. Halal tapi Allah paling enggak suka yaitu cerai. Cerai. Apalagi kalau sudah punya anak. Karena kalau terjadi perceraian, yang paling banyak menanggung akibatnya anak. Jadi korban. Ya. Jadi kalau saya berpendapat ada konflik rumah tangga, jangan dibawa ke televisi. Kalau dibawa ke televisi, dijadikan tontonan, mungkin tidak selesai dia. Bisa semakin menjadi bisa melebar. Ya. Bisa dia ditampilkan televisi, kemudian dia bisa nyinggung keluarga yang laki-laki, keluarga laki nggak terima, dia balas lagi. Bisa nyinggung keluarga perempuan nggak terima, balas lagi. Semakin lama, semakin bersambung acaranya, TV semakin senang. Nah, TV dan penontonnya yang senang. Penontonnya, itu malah dijual sekarang. Itu jadi jualan. Ya. Bahkan mungkin kadang-kadang nggak ada masalah, dibikin-bikin seolah-olah ada masalah ya. Dipancing-pancing gitu saja oleh
acting aja. Acting saja. Jadi kalaupun ada masalah. Nah, bagaimana kalau tujuannya baik? Ini diangkat di televisi, Ya. supaya bisa menjadi contoh, bisa menjadi pelajaran bagi Yang lain. Nah, kalau itu tujuannya, sebaiknya disamarkan orangnya. Kayak ada yang pakai topeng. Ya, ditutup. Jadi jangan dibuka Iya. identitasnya. Termasuk suaranya itu Ustaz ya. Apakah suaranya dirubah, atau mukanya di blur gitu. di blur. Kalau ingin memang memberi pelajaran kepada yang lain. Tapi kalau sekarang kan saya lihat di TV terang-terangan saja ya. Terlalu vulgar Ustaz ya. Vulgar. Nah, itu bisa melebar nanti. Jadi waktu kami rapat di MUI Ya. di Jakarta, tiba-tiba sekretariat memberitahukan di bawah ramai Pak. Ada apa? Ada artis Ada artis. yang berkonflik dengan suaminya. Terus mau konsultasi ke MUI. Langsung ke MUI. Ya, dan bawa banyak wartawan. Lalu MUI pengurus waktu itu, Pak Yunar aja, saya enggak mau. Bapak aja, enggak ada yang mau. So, urusannya bisa panjang. Iya. Misalnya saya mau, saya turun. Saya dengarkan curhat dari artis tadi. Kan televisi nyoting tuh. Iya. Shoot. Nah, terus saya kasih saran. Misalnya saya memihak artis tadi. Wah, betul Mbak sudah dizalimi suaminya begitu. Suaminya kan nonton. Iya. Nggak terima dia. Ya datang lagi ke MUI cari saya nanti. Bisa-bisa dituntut Ustaz ya. Enggak, bukan dituntut, mau memberikan Klarifikasi. sisi lain. Klarifikasi. Kan harus saya layani. Iya. Nah, keluar lagi di TV. Dijawab lagi oleh sini. Memang lama-lama saya jadi terkenal juga di TV kan. Tapi bikin repot. Iya. Oleh sebab itu waktu itu pengurus MUI nggak ada yang mau melayani. Nggak mau. Jadi memang kalau ada masalah Kalau keluarga, mau konsultasi boleh kita terima, tapi jangan bawa media. dua media. Jangan disiarkan. Kalau disiarkan nanti jadi Semakin runyam tontonan. Ya. Masalahnya nggak selesai tapi malah semakin Semakin parah. semakin parah. Makin parah. Jadi ikuti sajalah tuntunan Al-Quran. Hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Berunding. Kalau ada salah paham mungkin bisa. Saya pernah seorang ibu muda datang ke rumah mengeluhkan tentang suaminya. Keluhannya masalah agama. Jadi suaminya itu sebelum menikah dulu janji mau membimbing istrinya, mau taat macam-macam lah ya. Iya. Nah, tetapi setelah jadi suami istri, diajak pengajian nggak mau, diajak baca Quran nggak mau, diajak ke masjid berjamaah nggak mau. Ada aja alasannya. Kalau diajak ke masjid, bacaan imamnya nggak bagus. Kalau diajak pengajian, ustadznya jauh. Pakai mobil, nggak punya mobil. Punya mobil bapak, nggak enak minjam. Jadi Segala macam alasan muncul. macam-macam. Iya. Nah, pokoknya dia sudah nggak mau lagi. Dia konsultasi kepada saya, boleh nggak saya minta cerai? Tunggu dulu. Ini kan laporan sepihak. Iya. Datang lagi tapi bawa suaminya. Datang lagi bawa suami. Terus suaminya suruh masuk ketemu saya, istrinya suruh nunggu di luar, di masjid. Iya. Datanya suaminya, konfirmasi. Jadi saya menjadi hakaman min ahliha wa hakaman min ahli saya sendiri. Untuk dua belah pihak. Ya, nggak boleh sepihak. Kita juru damai katanya. Apa betul Anda diajak ngaji nggak mau, diajak ke masjid nggak mau, diajak baca Quran? Betul. Jadi diakui. Betul. Kenapa? Saya tersinggung. Tersinggung mana? Dia ngajak saya itu kayak ngajak anak kecil. Saya ini kan suaminya. Nah, gitu. Jadi dia perlakukan saya seperti anak kecil yang diajak ke masjid, sholat, suruh baca Quran, diajak ngaji. Saya ini suaminya. Bukan begitu caranya. Jadi saya sengaja menantang, nggak mau, karena tersinggung dengan cara. Oh, Ternyata hanya masalah cara Ustadz ya. Cara. Jadi, dah
Bisa sampaikan sama istrinya. Betul. Anda begitu. Ya. Nah, ketemu sudah masalahnya. ketemu. Jadi bukan suamimu nggak mau, cuman sebagai laki-laki, kepala keluarga, dia tersinggung. Cara Mbak ngajak dia kayak ngajak anak kecil. Jadi lain kali rubahlah caranya. Mas, saya mau sholat ke masjid, tapi saya takut sendirian bisa masuk Anda. Jadi merasa di Mas, saya ingin dengar pengajian Ustadz di Jogja. Kalau saya pergi sendiri, gimana, bisa enggak saya diantar? Kan begitu. Jadi dia merasa jadi pemimpin kan? Iya, pemimpin. Antar istrinya. Ngawal misalnya. Jadi ditanya orang, mana nemani istri ngaji? Ya, caranya begitu. Jadi baca Quran pun juga jangan vulgar. Jadi ambil Quran terus baca. Kemudian bilang sama suaminya, minta disimak. Tolong disimak ya bacaan saya ini ada salahnya apa enggak. Kan itu kan enak tuh. Nanti kapan-kapan Mas baca saya yang nyimak gantian gitu. Jadi cuma masalah cara komunikasi. Jadi banyak keluarga itu ada masalah karena kurang lancar komunikasi. Jadi sebaiknya sekali lagi kalau ada masalah-masalah keluarga jangan dibawa ke TV. Jadi memang niatnya untuk bikin ramai, ya itu lain urusan lagi Ustaz. Ya. Jadi memang harus saling menjaga Ustaz ya, antara suami dengan istri supaya tidak justru masalahnya semakin melebar. Bahkan jangankan ke TV ya, kalau nggak perlu libatkan orang tua juga nggak boleh. Jadi dia mengeluh tentang suaminya, ngeluh sama ibunya, nggak boleh. Ini ngeluh sama bapaknya, nggak boleh. Jadi suami itu selesaikanlah berdua. Ada juga yang ngeluh pada temannya Ustaz. Gimana tuh Ustaz? Ya kalau temannya konsultan nggak apa-apa. Tapi kalau temannya provokator sama kacau nanti. Apalagi kalau temannya ini misalnya ini yang istri curhat pada temannya yang apalagi ngeluh sama temannya laki-laki, begitu. Temannya juga belum menikah, itu lama-lama bisa digantinya. Iya. Ya, bisa berbahaya juga nanti. Ya. Hati-hati kalau mengeluh. Kalau mau cari teman untuk bicara ya boleh saja. Sifatnya bukan mengeluh tapi untuk mengurangi beban pikiran gitu. Pikirannya, tapi harus betul-betul selektif. Teman yang betul-betul bisa dipercaya, yang bisa memberikan saran-saran, bukan sekadar teman nanti disampaikan nanti saya kemarin tambah ramai. Ya, baik Ustaz, itu pertanyaan dari Bunda Iva di Jogja tentang bagaimana hukumnya kalau curhat masalah keluarga di TV. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik, dan sekali lagi untuk para pemirsa, apabila ada pertanyaan silahkan disampaikan melalui nomor WA ini, dan kemudian Anda sebut nama, asal, dan kemudian pertanyaannya. Sampai bertemu pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.